pengalaman gaib dalam pertemuan Agung Saketi. Waktu itu saya lagi meditasi pas kira-kira jam 1 malam. Kedatangan Eyang Panembahan Semeru, Eyang Gunung Bromo, dan Eyang Gunung Kawi. Waktu itu saya diajak untuk menghadiri pertemuan Agung Saketi yang digelar di petilasan Eyang Prabu Brawijaya. Waktu itu datang Eyang Prabu Sri Aji Jayabaya, Eyang Prabu Siliwangi, Eyang Prabu dari luar Jawa juga banyak, dari Nusantara terkumpul di pertemuan Agung Saketi itu, dan dihadiri oleh Bathara Narada dan juga dewa lainnya. Waktu itu di dalam pertemuan Agung Saketi itu intinya membicarakan yaitu masalah Satrio Piningit. Satrio Piningit yang akan dimunculkan waktu itu dibicarakan di pertemuan Agung Saketi yang dihadiri oleh para raja, 40 raja tanah Jawa, dan para leluhur, para sesepuh, ada pemuda juga, terus ada para spiritual, dan juga disaksikan oleh Kanjeng Ratu Kidul, juga ada penguasa Samudra yang Baruna juga ada. Waktu itu pembicaraan masalah Satrio Piningit yang terpilih adalah Eyang Prabu Sri Aji Jayabaya sendiri, karena beliau yang menulis, beliau yang akan bertanggung jawab menjalaninya. Di dalam situ yang Prabu Jayabaya memilih beberapa yang akan menyatu dengan Eyang Prabu, yaitu antara lain Eyang Prabu Siliwangi, Eyang Gajah Mada, Eyang Hayam Wuruk, dan juga para leluhur yang lain, yang semua ditunjuk oleh Eyang Prabu Sri Aji Jayabaya untuk mendampinginya nanti. Di dalam pembicaraan itu yang dibicarakan ibarat paket, itu bukan kotaknya atau wadahnya atau tempatnya, melainkan isi paketnya. Isi paketnya yaitu Eyang Prabu sendiri yang akan menjadi Satrio Piningit. Adapun yang menyatu dengan beliau yaitu para leluhur juga, termasuk Eyang Prabu Siliwangi, Eyang Hayam Wuruk, Eyang Gajah Mada, dan juga para leluhur yang lain yang udah ada kesepakatan dengan Eyang Prabu Sri Aji Jayabaya. Karena Eyang Prabu yang menulis, beliau yang mempertanggungjawabkan tulisan dan ramalannya, dan juga beliau yang menanam, beliau juga yang memanennya juga. Setelah upacara Agung Saketi berakhir, Eyang Prabu Jayabaya menceritakan masalah langkah-langkah selanjutnya, yaitu masalah pusaka-pusaka Eyang Prabu Sri Aji Jayabaya
yang akan diberikan kepada Satrio Piningit. Yang Prabu Sri Aji Jayabaya mengatakan bahwa pusaka yang akan dikasih kepada Satrio Piningit adalah pusaka-pusaka, yaitu antara lain pusaka untuk tolak bala, itu namanya Trisuro, Trisoro, dan Tripuruso. Untuk yang lain-lain yaitu Godo Inten, Cokro, Golok, tongkat komando yang mirip yang dibawa almarhum Bung Karno dalam gambar itu, dalam foto itu. Terus payung Tunggul Naga, Kiai Tunggul Wulung, tombak Korowelang, keris yang bisa gerak sendiri sewaktu ada bahaya, namanya Pusaka Pasopati. Terus keris Kolonada. Pasopati bisa berwujud panah juga panah Rododali. Kitab Mustaka Jamus. Terus pedang yang mirip pedang Kian Santang. Terus keris Ciung Wanara. Terus kujang kembar. Karena itu nanti untuk mempersatukan antara Prabu Siliwangi dan yang Prabu lainnya. Terus adapun wahyu-wahyu yang akan diberikan oleh yang Prabu Sri Aji Jayabaya kepada yang akan dititisi atau Satrio Piningit antara lain yaitu wahyu Cokro Kembang, wahyu Lananging Jagat, wahyu Seni, wahyu Ketentreman, wahyu Puspita Sari, wahyu Manik Manikem, wahyu Makuta Rama, wahyu Gagak Rimang, wahyu Gagak Emprit, wahyu Cakraningrat, wahyu Maningrat, wahyu Tejaningrat, wahyu Murti, wahyu Anjali, wahyu Macan Putih, wahyu Gajah Tunggal, wahyu Gajah Putih, wahyu Gajah Satu Bondo, wahyu Gajah Wirawana, wahyu Tunggul Naga, wahyu Tunggul Wulung, wahyu Garuda Linantya, wahyu Garuda Winantya, wahyu Garuda Gagak Rimang, wahyu Tunggul Wulung, wahyu Tunggul Naga, wahyu Cakranagara, wahyu Puspanagara, wahyu Purbanagara, wahyu Kusumanagara, wahyu Tunjung Seta, wahyu Bindo Jemur, wahyu Retna Dumilah, wahyu Mustikaningrat, wahyu Purbaningrat, wahyu Mustaka Raja, wahyu Mustaka Jamus, wahyu Kemenangan, wahyu Basuki, wahyu Rahayu, wahyu Teguh Rahayu Slamet, wahyu Keprabon, wahyu Lintang Johar, wahyu Mustaka Jamus, wahyu Wardaya, wahyu Sejati, wahyu Murni Sejati, wahyu Purbajati, wahyu Antat Wulan, wahyu Godo Inten. Di antara segitu yang saya ingat menurut yang Prabu Pusaka dan Wahyu ada 100, termasuk juga dibantu oleh Eyang Sabdapalon yang nantinya akan menjaga mempersatukan Nusantara.
itu menurut Eyang Prabu yang diberikan nasihat kepada saya. Selain itu, Eyang Prabu juga berpesan bahwa masalah Satrio Piningit itu adalah masalah alam, bukan masalah yang kita ini. Jadi nanti yang memunculkan atau yang ini adalah dari alam sendiri. Alam sendiri itu nanti yang akan memunculkan Satrio Piningit. Adapun Satrio Piningit yang dipilih itu adalah ada ibarat pilkada itu adalah 4 atau 5. Ya, dari utara, selatan, timur, barat, dan tengah semuanya ada. Supaya tidak ada yang mengiri, istilah iriati. Nanti yang nyeleksi adalah alam, yang memunculkan juga alam. Jadi pergerakan alamilah nanti yang akan memunculkan Satrio Piningit tadi. Bukan dipilih oleh manusia, bukan secara pencoblosan, tetapi alam nanti akan menyeleksi. Itu semua menurut Eyang Prabu begitu. Tapi pelaksanaannya kita tinggal nunggu bagaimana alam nanti cara menyeleksinya, itu tergantung dari alam sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatur alam itu. Nanti alam sendiri yang akan memunculkan. Ya, terima kasih. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Sekian dulu.